Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal kembali teman-teman ya. Ada latihan soal sebanyak 25 soal ya. 25 soal untuk P3K, kompetensi teknis pengelola layanan operasional bagian keempat. Jadi kemarin kita sudah melakukan simulasi soal bagian 1, 2, 3 ya. Nah, hari ini bagian yang keempat. Kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Tugas pengelola layanan operasional itu banyak sebenarnya teman-teman. Ini hanya secara umum saja ya. Jadi yang pertama mengelola data dan informasi ya, seperti mengumpulkan, mengolah dan memverifikasi, melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis, menyiapkan instrumen pengumpulan data, menginput, memastikan pengelolaan layanan, kemudian menyusun laporan operasional, melaporkan laporan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tugas pengelola layanan operasional itu banyak ya, karena pengelola layanan operasional kadang-kadang di setiap instansi atau lembaga itu agak sedikit berbeda-beda job desk-nya ya. Oke, kita langsung menuju soal yang pertama. Apa tugas utama pengelola layanan operasional di instansi pemerintah? A. Membuat kebijakan operasional dalam lembaga atau instansi pemerintah. B. Mengelola dan memonitor operasional layanan harian yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. C. Mengelola pengadaan barang dan jasa. C. Menyusun anggaran tahunan secara detail untuk setiap divisi di instansi pemerintah. Atau E. Melayani pimpinan dan seluruh divisi dalam hal pekerjaan dalam instansi pemerintah. Jawabannya adalah ya, jawaban yang benar yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Salah satu tugas utama pengelola layanan operasional adalah mengelola dan memonitor operasional layanan harian yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat agar berjalan lancar ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Ini salah satu tugas utama ya pengelola layanan operasional itu mengelola, memonitor operasional layanan harian yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat gitu. Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, pengelola layanan operasional harus memperhatikan prinsip A. Efisiensi, efektivitas, dan transparansi. B. Kerahasiaan dan eksklusif. C. Kompetensi antar pegawai. D. Memperbanyak laporan tertulis. Atau E. Sederhana, transparansi, dan kekeluargaan. Jawabannya adalah sangat mudah ya. Kita lihat jawaban yang benar. Ya, adalah yang A ya. Pembahasan. Dalam menjalankan tugasnya, pengelola layanan operasional harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Jadi yang A ya, efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Oke, selanjutnya, apa tujuan utama dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik? A. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. B. Mengurangi jumlah layanan. C. Menurunkan anggaran pemerintah. D. Meningkatkan jumlah pegawai dan divisi. Atau E. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya benar. Ya, yang A ya. Kita lihat pembahasan. Tujuan utama dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja, serta memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Jawabannya yang A ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, selanjutnya. Apa tujuan dari SOP ya, atau Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan publik? A. Membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. B. Meningkatkan biaya pelayanan. C. Menambah proses birokrasi. D. Menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan efisiensi layanan. E. Agar bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Ya,
Jawabannya yang D, teman-teman ya. Pembahasan salah satu tujuan dari SOP ya, atau standar operasional prosedur dalam pelayanan publik adalah untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan efisiensi layanan ya. Jadi menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan efisiensi layanan. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pegawai ASN P3K? A. Pegawai yang diangkat melalui seleksi terbuka CPNS. B. Pegawai yang diangkat dengan kontrak kerja selamanya. C. Pegawai kontrak yang diangkat tanpa seleksi. Atau D. Pegawai yang hanya bekerja di sektor pemerintah. Atau E. Pegawai yang diangkat dengan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Ini mudah ya, karena teman-teman yang akan masuk nih jadi pegawai ASN P3K pasti tahu dong pegawai ASN P3K itu apa ya. Oke lah, kita langsung jawab ya. Jadi jawabannya ya yang E. Jadi P3K itu teman-teman itu adalah pegawai ya yang diangkat dengan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi macam-macam ya, ada yang 5 tahun, ada 3 tahun, ada yang 6 tahun dan seterusnya gitu. Oke. Oke, soal selanjutnya. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen operasional dalam instansi? A. Staf pengelolaan administrasi. B. Kepala bagian keuangan. C. Pengelola layanan operasional. D. Tim IT instansi. Atau E. Kepala gudang arsip. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya benar. Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen operasional dalam instansi adalah pengelola layanan operasional. Jadi jawabannya yang C. Pengelola layanan operasional. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prosedur standar operasional ya, atau SOP dalam konteks layanan operasional? A. Alat evaluasi kinerja. B. Pedoman yang mengatur tata cara kerja operasional. C. Sistem pemantauan layanan. D. Rencana pengembangan instansi. Atau E. Tata cara memberikan layanan operasional. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan SOP berisi pedoman dalam menjalankan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Jadi jawabannya yang B ya. SOP itu merupakan sebuah pedoman yang mengatur tata cara kerja operasional ya sehari-hari. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manajemen aset dalam layanan operasional? A. Pengelolaan aset secara efektif dan efisien. B. Menjual aset negara. C. Mengawasi anggaran negara. D. Mengurangi biaya perawatan aset. Atau E. Mengatur penggunaan aset oleh pegawai. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi jawabannya yang A, pengelolaan aset secara efektif dan efisien. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan operasional? A. Jumlah pegawai. B. Pengurangan biaya operasional. C. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan SOP yang jelas. D. Pemangkasan waktu kerja. Atau E. Jumlah gaji dan tunjangan yang diberikan. Kita lihat jawabannya adalah, ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Jadi faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan operasional itu salah satunya adalah sumber daya manusianya, sarana prasarananya, kemudian standar operasional prosedurnya gitu. Itu harus jelas semua ya. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan operasional. Jadi yang C, sumber daya manusia, prasarana, kemudian SOP. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan layanan terintegrasi dalam konteks layanan operasional? A. Kegiatan yang menggabungkan berbagai layanan. B. Layanan yang hanya melibatkan satu divisi. C. Layanan tanpa interaksi antar divisi. D. Layanan yang diberikan oleh satu orang. Atau E. Layanan yang melibatkan pimpinan dalam setiap kegiatannya. Jawabannya adalah,
Ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Jadi layanan terintegrasi ya dalam konteks layanan operasional itu kalau kita lihat pembahasan adalah kegiatan yang menggabungkan berbagai layanan atau informasi dari unit-unit organisasi atau departemen-departemen yang saling berhubungan dan berkomunikasi dengan baik. Jadi menggabungkan ya berbagai layanan itu sehingganya dia terintegrasi, terhubung ya antara divisi satu dengan divisi yang lain gitu kan. Antara departemen satu ke departemen yang lain ya atau unit-unit organisasi yang satu dengan unit-unit organisasi yang lain gitu. Dia terintegrasi, jadi terhubungkan ya, menggabung gitu. Jadi jawabannya yang A ya, kegiatan yang menggabungkan berbagai layanan. Apa peran teknologi informasi dalam mendukung layanan operasional? A. Mengganti peran pegawai pada layanan dasar. B. Mengurangi anggaran pemerintah. C. Mempermudah interaksi antar pegawai. D. Mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Atau E. Membantu mengurangi jumlah pegawai dan anggaran. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang D ya. Jadi teknologi teman-teman itu dapat mengotomatisasi sebuah pekerjaan ya, sehingganya otomatis gitu kan. Sehingganya itu bisa membuat pekerjaan lebih cepat dan kemudian lebih efisien ya, efisien waktu, efisien tenaga ya, dan lain sebagainya. Sehingganya teknologi informasi itu dapat mendukung ya atau mempermudah dan mempercepat proses sebuah pekerjaan. Jadi yang D ya. Selanjutnya, apa yang menjadi komponen utama dalam pengelolaan layanan operasional di instansi pemerintah? A. Teknologi, sumber daya manusia, dan SOP. B. Sarana dan prasarana, jumlah anggaran dan jumlah fasilitas. C. Kampanye politik, keputusan pemerintah dan undang-undang pelayanan. D. Pembangunan infrastruktur, penambahan sumber daya dan gaji pegawai. E. Jumlah divisi layanan, jumlah sumber daya, dan jumlah jam kerja. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Komponen utama dalam pengelolaan layanan operasional di instansi pemerintah adalah penggunaan teknologi yang baik, pengelolaan sumber daya manusia, dan prosedur kerja atau SOP yang baik atau standar operasional prosedur yang baik. Jadi jawabannya yang A ya. Teknologi, sumber daya manusia ya atau SDM dan SOP. Selanjutnya, agar pengelola layanan operasional berjalan sukses, hal apa yang harus dimiliki oleh seorang pengelola layanan operasional? A. Banyaknya jumlah pegawai dan divisi untuk pelayanan kepada masyarakat. B. Kemampuan berkoordinasi, pemahaman teknis, dan manajemen waktu yang baik. C. Minimnya teknologi, masih banyak menggunakan cara manual dan sederhana. D. Tingkat absensi yang rendah dan pegawai bebas bekerja dari mana saja. E. Kemampuan memberikan pelayanan prima untuk atasan. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Jadi jawabannya yang B ya. Pembahasan beberapa faktor kunci sukses pengelola layanan operasional adalah bagaimana kemampuan berkoordinasi, kemudian pemahaman teknis dan memanage waktu ya atau manajemen waktu yang baik sehingga berdampak pada kualitas pelayanan dan produktivitas kinerja. Jadi jawabannya yang B ya. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pengelola layanan operasional. Jadi dia harus memiliki kemampuan berkoordinasi, kemudian kemampuan dalam memahami ya yang teknis-teknis, kemudian mampu untuk memanajemen waktu ya, sehingganya bisa berdampak pada kualitas pelayanan atau kinerja yang baik. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa layanan operasional berjalan sesuai dengan SOP? A. Dengan mengurangi jumlah pegawai. B. Dengan meningkatkan beban kerja tanpa pengawasan. C. Dengan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan. D. Dengan membiarkan proses berjalan secara mandiri. Atau E. Dengan menambah jumlah divisi dan pegawai. Jawabannya? Ya, jadi jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasan. Pengawasan dan evaluasi berkala itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan sesuai dengan prosedur
atau sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi jawabannya yang C ya, dengan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan itu sendiri. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Selanjutnya, apa fungsi utama dari sistem informasi manajemen dalam pengelolaan layanan operasional? A. Menyimpan data pegawai untuk keperluan administrasi keuangan. B. Mengganti peran pimpinan selama pimpinan tugas keluar kota. C. Mengurangi biaya operasional karena sudah menggunakan teknologi baru. D. Mengelola informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Atau E. Menambah jumlah jam kerja untuk peningkatan jumlah layanan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi pembahasan fungsi utama dari sistem informasi manajemen ya atau SIM dalam pengelolaan layanan adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi jawabannya yang D ya, teman-teman ya. Mengelola informasi untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan. Oke. Selanjutnya, yang menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam pengelolaan layanan operasional adalah A. Jumlah pegawai yang terlibat dalam memberikan layanan. B. Waktu pelayanan dan kepuasan pengguna layanan. C. Anggaran yang efisien karena menggunakan fasilitas apa adanya. D. Jumlah kantor yang dibangun sesuai dengan keinginan pimpinan. Atau E. Biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan layanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan waktu pelayanan dan kepuasan pengguna layanan adalah indikator kinerja utama yang dapat menunjukkan sebuah keberhasilan dalam pengelolaan layanan operasional. Nah, jadi yang menunjukkan ya kaitannya dengan salah satu indikator dalam pengelolaan layanan operasional itu yang B ya, teman-teman ya. Jadi waktu pelayanannya, kemudian kepuasan pengguna layanan itu sendiri, gitu. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam konteks pengelolaan layanan operasional? A. Proses penilaian kinerja layanan untuk mengukur tingkat keberhasilan. B. Pemberhentian operasional sementara. C. Mengganti seluruh staf operasional. D. Pengurangan jumlah layanan. Atau E. Pengurangan jumlah jam pelayanan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A ya. Pembahasan evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur ya, tingkat keberhasilan pada suatu program. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Ada proses penilaian kinerja layanan untuk mengukur tingkat keberhasilan ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan operasional? A. Proses spontan yang dilakukan tanpa persiapan. B. Proses penerapan rencana dan tujuan strategis untuk mencapai tujuan. C. Proses yang hanya melibatkan pimpinan. D. Proses yang hanya diperlukan saat terjadi krisis. Atau E. Proses yang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B ya. Kita lihat pembahasan. Perencanaan operasional ya atau OP adalah sebuah proses penerapan rencana dan tujuan strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Proses penerapan rencana dan tujuan strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan optimalisasi sumber daya dalam pengelolaan layanan operasional? A. Pengelolaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. B. Pengurangan sumber daya secara besar-besaran. C. Pemakaian sumber daya tanpa pengaturan. D. Penggunaan sumber daya hanya pada akhir tahun. Atau E. Mengelola sumber daya secara baik untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Pembahasan optimalisasi sumber daya adalah metode untuk mengelola sumber daya bisnis secara efisien agar dapat memaksimalkan kinerja dan produktivitas organisasi
serta untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi jawabannya adalah yang A ya, pengelolaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, bagaimana cara mengurangi hambatan dalam pengelolaan layanan operasional? A. Menyederhanakan prosedur dan meningkatkan pelatihan pegawai. B. Meningkatkan jumlah persyaratan administrasi. C. Mengurangi komunikasi antar bagian. D. Menambah alur birokrasi. Atau E. Menyelesaikan masalah dengan bertele-tele. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kompetensi pegawai dengan pelatihan itu dapat mengurangi hambatan dan mempercepat layanan operasional. Jadi jawabannya yang A ya, menyederhanakan prosedur dan meningkatkan pelatihan pegawai. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan operasional? A. Melalui survei dan umpan balik dari pengguna layanan. B. Melalui pengamatan langsung tanpa data yang cukup. C. Melalui anggaran yang dialokasikan khusus untuk layanan. D. Melalui laporan pegawai yang dibuat setiap bulan. Atau E. Melalui jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan layanan. Jawabannya adalah oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan kepuasan masyarakat terhadap layanan operasional dapat diukur dengan metode survei, dengan kuesioner, kemudian dengan umpan balik yang dikumpulkan dari pengguna layanan untuk mendapatkan pandangan yang jelas terhadap kualitas layanan. Gitu. Jadi bisa menggunakan metode survei ya teman-teman di sini ya. Kemudian umpan balik dari pengguna layanan itu sendiri, sehingga nanti akan terkumpul. Jadi terkumpul bagaimana kualitas layanan yang sudah kita berikan selama ini. Nah, itu untuk mengukur sebuah kepuasan ya masyarakat terhadap layanan yang kita berikan. Selanjutnya, tujuan dari Total Quality Management dalam konteks pengelola layanan operasional adalah A. Menghambat inovasi layanan. B. Mengurangi jumlah pegawai. C. Meningkatkan jumlah anggaran. D. Meningkatkan kepuasan penerima layanan. Atau E. Mengurangi biaya tenaga kerja. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang D ya. Jadi pembahasan Total Quality Management bertujuan untuk meningkatkan kepuasan penerima daripada layanan itu sendiri. Jadi jawabannya D ya, meningkatkan kepuasan penerima layanan. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah adalah A. Pemborosan pengeluaran pegawai. B. Kurangnya SDM. C. Jumlah pegawai yang over kapasitas. D. Masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai. Atau E. Tingkat turnover yang tinggi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang D ya. Pembahasan masalah birokrasi seringkali menjadi tantangan utama dalam pengembangan pegawai. Jadi kita sangat terkenal ya masalah birokrasi di negara kita begitu rumit dan begitu bertele-tele ya dan begitu panjang birokrasinya sehingga tidak hanya memperhambat atau memperlambat daripada sebuah pelayanan tapi juga kadang-kadang memperlambat pengembangan daripada SDM itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya pengembangan sumber daya manusia yang tepat akan berdampak pada A. Pengurangan beban kerja. B. Peningkatan kualitas pelayanan publik. C. Peningkatan gaji. D. Peningkatan job description. Atau E. Pengurangan jumlah pegawai. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B ya. Pembahasan pengembangan SDM akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi jawabannya yang B ya, peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis di sektor publik? A. Proses pelaporan kepada atasan. B. Proses penyusunan anggaran tahunan. C. Proses penyusunan rencana jangka pendek tanpa memperhatikan tujuan jangka panjang. D. Proses pengelolaan proyek pemerintah. Atau E. Proses menyusun rencana jangka panjang yang berfokus pada pencapaian tujuan dan visi organisasi pemerintah. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang E ya.
Pembahasan perencanaan strategis membantu organisasi pemerintah menetapkan tujuan dan cara untuk mencapainya. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi ada proses penyusunan rencana jangka panjang yang berfokus pada pencapaian tujuan dan visi organisasi pemerintah itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan perencanaan strategis di sektor publik. Oke, demikian teman-teman contoh daripada 25 soal ya untuk kompetensi teknis P3K pengelola layanan operasional. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berlatih, seringnya kita menemukan berbagai bentuk soal, itu bisa menambah wawasan, kemudian mempermudah saat kita ujian nanti di ujian P3K. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.